Oke, kembali lagi bersama saya Valentino Silalahi di kali kedua ini. Setelah sebelumnya kita membahas persamaan gelom, eh, setelah sebelumnya kita membahas persamaan panas dan difusi. Sekarang kita akan membahas persamaan gelombang dan sinar bergetar. Sama seperti video sebelumnya, kita di sini membahas tiga topik utama: penurunan persamaannya, contoh, dan kesimpulannya. Pendahuluan, persamaan gelombang adalah persamaan matematika yang menggambarkan bagaimana suatu gelombang merambat pada ruang dan waktu. Persamaan gelombang digunakan untuk memodelkan propagasi atau perambatan gelombang, juga digunakan untuk dalam konteks getaran, juga merupakan salah satu PDP klasik yang banyak digunakan dalam fisika dan teknik. Kita akan menurunkan persamaan gelombang ini dengan menggunakan hukum Newton, hukum tegangan senar, pendekatan simpangan kecil, serta analisis elemen kecil senar. Topik pertama, penurunan persamaan diferensial gelombang dan sinar bergetar. Perhatikan gambar berikut ini, yang di kiri ini, yang setanda ini. Misalkan terdapat sebuah senar yang sangat fleksibel, dengan panjangnya itu L, dan kedua ujungnya dipaku, artinya senarnya tetap. Gerakan vertikal senar diwakili oleh fungsi U terhadap X, T, yaitu posisi posisi vertikal senar di titik X dan waktu T. Panjang senar kita simbolkan dengan X, tegangan kita simbolkan dengan T, lalu masa persatuan panjang kita simbolkan dengan rho. Kita asumsikan senar ini fleksibel dan tegangannya konstan, serta gerakannya kecil. Perhatikan lagi gambar yang di samping ini. Di sini kita ambil elemen kecil senar yang sepanjang delta X. Dari sini sampai ke sini itu delta X. Atau bisa kita katakan di sini itu terhadap X, T, dan di sini terhadap X ditambah delta X, T. Gaya yang bekerja melalui tegangan T pada masing-masing ujung elemen, karena simpangannya itu kecil, begini, kita gunakan pendekatan linear, yaitu tan theta itu mendekati sin X, lalu sin X itu mendekati turunan U terhadap X, atau kita sebut juga dengan do U per do X. Lalu kita hitung gaya vertikalnya. Komponen vertikal gaya yang di kiri, yang ini, itu dapat kita tuliskan itu dengan F sama dengan, bukan F sih, tapi sebutkan sajalah dengan T dikali do U per do X terhadap X, T. Lalu komponen vertikal gaya di kanan, yang di sini, yang di ujung ini, kita tuliskan T dikali do U per do X terhadap X ditambah delta X, T. Kenapa yang di kanan itu terhadap X tambah delta X, T? Karena posisi di sini itu eh, terhadapnya X-nya itu kita tambahkan delta X disebabkan panjang senarnya itu delta X. Jika di sini X dan panjang senar itu delta X, maka panjang di ujungnya itu X ditambah delta X. Paham? Lalu, karena sudah kita dapatkan komponen gaya vertikal di kiri serta di kanan, dapat kita hitung resultan gaya vertikalnya itu F sama dengan T dikali
do U per do X terhadap X ditambah delta X, T dikurangkan do U per do X terhadap X, T. Kenapa dapat persamaannya begini? Karena resultan gaya vertikal itu kita dapat melalui komponen vertikal gaya yang di kanan, kita kurangkan dengan komponen vertikal gaya yang di kiri. Karena kita kurangkan, dan kedua persamaan ini, yang ini dan yang ini, mempunyai T. Kita sederhanakan, pindahkan T-nya ke kiri, diperoleh jadi persamaan yang seperti ini. Yang seperti ini ya. Ini. Oke. Lalu, karena kita sudah punya F, maka bisa kita gunakan hukum Newton, yaitu F sama dengan M dikali A, dengan masa elemen atau M itu sama dengan rho dikali delta X, lalu percepatan vertikalnya itu atau A, itu sama dengan eh, do kuadrat U per do T kuadrat. Karena sudah kita punya F, dan kita sudah punya M, lalu kita sudah punya A, kita substitusi ke persamaan Newton ini, diperoleh persamaan ini. Dapat dibaca sendiri, yang ini ya. Lalu kita sederhanakan persamaan yang didapat pada yang poin keempat ini. Kita sederhanakan dengan membagi kedua ruas dengan delta X. Yang ini, persamaan yang tadi ini ya, yang ini nih. Saat kita bagi dengan delta X, ruas kiri sudah tidak mempunyai delta X karena delta X per delta X itu 1. Didapat ruas kiri itu P dikali do U, do kuadrat U per do T kuadrat, sama dengan T per delta X dikali ini. Lalu saat ruas kanannya ini kita kita ambil limitnya itu dengan delta X-nya itu mendekati 0, sehingga menjadi limit delta X mendekati 0 dari T per delta X, T per delta X ini ya, karena sudah kita bagi dengan delta X tadi, per delta X dari persamaan ini diperolehlah T dikali do kuadrat U per do X kuadrat, sehingga kita dapatkan persamaan ini. Lanjut. Wah, hapus dulu nih ya. Oke, karena tadi kita dapatkan persamaannya itu P dikali rho dikali do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan T dikali do kuadrat U per do X kuadrat. Kita sederhanakan lagi, kita bagi kedua ruas dengan P, maka diperoleh persamaan ini. Lalu kita definisikan C kuadrat itu sama dengan T per P untuk mendapatkan persamaan gelombangnya. Sehingga diperolehlah persamaan gelombangnya itu do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat dikali dengan do kuadrat U per do X kuadrat. Oke, contoh penerapan dan penyelesaiannya. Diberikan soal, tuliskan persamaan gelombang homogen untuk sebuah senar yang memiliki tegangan yaitu 6 Dynes
dan massa jenisnya itu 2 gram per sentimeter. Kita selesaikan. Pertama, kita tadi sebelumnya sudah mempunyai persamaan gelombang satu dimensi itu, yaitu turunan U terhadap T 2 kali sama dengan C kuadrat dikali turunan U terhadap X 2 kali. Angka keduanya, kita hitung kecepatan gelombangnya. Kecepatan gelombang pada senar kita diberikan oleh rumus yang tadi, yang sebelumnya, yaitu C kuadrat sama dengan T kuadrat per rho, maka C itu sama dengan akar dari T per rho. Rho ini yang ini tadi ya, rho. Nah, ini rho. Oke. Dengan kita punya dari soal T itu sama dengan 6 dan rho-nya itu 2 gram per sentimeter, maka C itu adalah akar dari 6 per 2. Ini 6 per 2 ini masuk ke akar semua. Sehingga kita sederhanakan 6 per 2 ini jadi 3, diperoleh C-nya itu sama dengan akar dari akar 3, akar kuadrat 3. Oke, lanjut. Langkah ketiga, kita substitusikan ke persamaan gelombang. Kita tadi mempunyai C itu adalah sama dengan akar dari 3. Karena kita punya persamaan gelombang itu turunan U terhadap T 2 kali sama dengan C kuadrat dikali turunan U terhadap X 2 kali, maka kita substitusi C itu dan kita kuadratkan, berarti ketika C kita kuadratkan, maka akarnya menjadi hilang. Karena akar dari karena akar 3 dikuadratkan itu sama dengan 3. Sehingga kita perolehlah persamaan gelombang untuk senar tersebut, yaitu turunan U terhadap T 2 kali sama dengan 3 dikali turunan U terhadap X 2 kali. Tahu kita bisa tulis do do T kuadrat do kuadrat T per do kuadrat U, maaf, per do T kuadrat sama dengan 3 dikali do kuadrat U per do X kuadrat. Gitu ya. Oke, kita hapus dulu ya. Biar nyaman untuk slide berikutnya. Lanjut ke kesimpulan. Persamaan gelombang menggambarkan bagaimana gangguan atau seperti simpangan senar yang merambat dalam satu medium seiring waktu. Persamaan ini diturunkan dari hukum Newton 2 dan prinsip tegangan pada senar lentur yang diasumsikan homogen dan elastis. Dalam kasus simpangan kecil, pendekatan linear yang digunakan itu seperti ini ya. Lalu dengan mengambil elemen kecil dari senar dan menghitung resultan gaya vertikal serta menerapkan hukum Newton, diperoleh bentuk dasar dari persamaan gelombang itu do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan T per rho dikali do kuadrat U per do X kuadrat. Dengan menyusun ulang serta mendefinisikan kecepatan gelombang itu dengan C kuadrat sama dengan T per rho, yang ini tadi, maka diperolehlah persamaan ini. Do kuadrat U per do T kuadrat
sama dengan C kuadrat dikali 2 kuadrat U per 2X kuadrat. Persamaan yang ini juga bisa digunakan untuk memodelkan getaran senar seperti senar gitar, gelombang bunyi, dan berbagai fenomena gelombang dalam fisika teknik. Oke, karena slide-nya sudah habis, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Kembali lagi, jika ada kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, salam sejahtera untuk semuanya.